Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat Bu? Sehat Bu? Saya biasa ceramah di mana-mana tuh. Yang dekat saya itu emak-emak garis keras. Tapi malam hari ini yang dekat dengan saya bapak-bapak yang teraniaya. Iya. Tapi luar biasa susunannya. Biasa suami itu mengawal istri, Pak. Ini kalian pula yang dikawal sama istri kalian. Menandakan ternyata ibu-ibu itu adalah manusia hebat. Betul Bu? Betul. Emak-emak adalah kelompok manusia yang tidak bisa dilawan. Betul. Emak-emak garis keras adalah manusia yang berani. Ketika sen kanan bidup dia belok ke kiri. Betul. Masya Allah sampai keluar ibu-ibu. Tadi saya sampai lebih kurang pukul 4:30 Pak. Sampai saya kemari. Berlabuh saya di Pulau Burung situ tadi, tempat berlabuhnya kapal. Saya datang bersamaan dengan kotak pemilu. Sampai kotak pemilu tuh sampailah aku ke Pulau Burung. Masya Allah, luar biasa Pak. Lama tadi menunggu kapal tuh kemari. Rame orang di pelabuhan Batam tuh. Taulah Imlek ini bos. Macam-macam model ku tengok tadi. Sampai kemari hilang hafalanku Bu. Menunduk aja. Lama-lama nggak sanggup, sakit juga tengkukku kan. Angkat sekali-sekali. Begitu sampai kemari masyarakatnya antusias. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah. Amin. Tengoklah Pak, istrimu tengok. Sampai keluar mereka duduk penuh. Ini menandakan perempuan-perempuan di Pulau Burung ini adalah wanita-wanita salihah.
Tak solehan, tak banyak janda, tak tahu juga aku nih. Warna beda tipis tuh Pak, banyak janda sama banyak wanita soleha. Tapi kalau ini insya Allah wanita soleha ya Bu ya, ya Bu ya, amin. Ini wanita-wanita yang rajin ngaji, wanita-wanita yang rajin majelis taklim, wanita-wanita ngaji rajin wiridan, wanita-wanita yang rajin ngerumpi. Pokoknya mak-mak tuh paket lengkap Pak. Sehat ya Bu ya. Dan tadi masuk kemari ramai ibu-ibu itu menengok saya Pak. Begitu saya datang, terkejut orang, itu Ustadz Ucai yang di YouTube tuh. Asal tengok mukaku, ditengoknya fotoku. Iya tidak. Maka dalam kitab Tarbiyah Islamiyah dikatakan perempuan itu yang menyebabkan masuk ke neraka itu karena ada. Gak boleh main tangannya kan. Maya kotak KPU udah datang. Yang menyebabkan perempuan lebih banyak di neraka itu Bu, di antaranya dia tak mampu menjaga lisannya. Betul Pak? Istri itu pantang nih aneh-aneh, pasti diceritakannya Pak. Ustadz yang lain, Ustadz datang pun dicurigainya lain sama yang di TV, lain sama yang di YouTube. Di YouTube tuh agak tinggi sikit, agak cerah sikit, aslinya gelap aja. Ya kan Kak? Iya kata ibu tuh. Ih jijik pula aku dengarnya. Aku diam aja aku. Cuman tanda aku siapa orangnya tadi. Tengoklah nanti. Sehat Pak? Oh sehat lah, malam Jumat pula kan. Laki-laki ini kalau udah malam Jumat sehat-sehat. Atuk tuh yang udah tak bergigi pun sehat. Ya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini adalah ahli-ahli sorga, amin. Orang-orang yang kuat dan tegar dalam mendidik istri. Karena apapun ceritanya yang dibuat sama istri nanti bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul Pak? Maka pandai-pandai mendidik istri. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Dia paling bengkok. Kalau kita ngikut sama dia, kita bakal terikut bengkok. Kalau kita keras sama dia, kita bakal dibalikkan ke showroom. Kan gitu. Kalau balik showroom sama surat-suratnya nggak apa-apa. Ini BPKB ditahan. Kan sedih awak. Duda tapi surat-surat nggak lengkap kan. Tes. Ini kenapa suaraku lain? Nih, kita ini suami, kita nanti yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan istri di muka bumi Allah nih Pak. Makanya kau jadi istri jangan sok paten kali kau. Kau kirain nak jadi laki-laki nih setengah mampus kami ini, tahu kau. Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang melawan aja mulut kau itu. Heran kali aku nengok kau itu. Mudah-mudahan ini adalah laki-laki yang kuat. Ustadz, iya, ku berikan contoh kepada istriku Ustadz. Ku suruh dia ngaji, tapi dia lebih milih ngerumpi. Siapa yang salah? Tetap suami Pak. Ustadz, ku suruh dia sembahyang, tapi dia heboh membuka aurat Ustadz. Siapa yang salah? Tetap kita, suami. Ustadz, udah ku contohkan, aku sholat, aku mengaji, tapi istriku tetap nggak mau ikut. Siapa yang salah? Tetap suami. Apa salah suami Ustadz? Salah mencari istri. Betul nggak?
Nah, cocok. Salah kalian cari bini kan? Maka mudah-mudahan kudoakan ini bapak-bapak ini adalah orang-orang yang kuat. Karena ini muka-muka orang teraniaya ini. Ustaz kenapa tahu? Nampak dari gaya duduknya. Duduk bersila macam tak ada lagi kekuatan. Ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatiz wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah di kampung nih. Mudah-mudahan semua Allah lindungi. Amin. Ayo ngaji. Kita sampai jam berapa ngaji? Sampai jam 12. Kau enak dengar mulutku pedas. Iya, kalian tinggal dengar mulutku yang bercakap setengah mampus menahankan capeknya. Ayo, ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi begitu saya masuk diiringi hadroh sama adik-adik tadi pak. Tala'al badaru min saniyatil wajaba syukru mada'alil. Pertanyaanku satu, ketika solawat ini digaungkan, merinding tak bapak? Merinding kenapa? Senang atau karena merinding belum makan? Ini ada dua gendangnya nih, takutku merinding karena belum makan, lapar dia kan, bergetar badan wak. Awak kira gempa, belum makan kan? Henyu kita pak, dada kita. Kenapa? Dilantunkan solawat. Ini yang dinamakan seninya Islam pak. Maka agama itu adalah agama yang berseni. Jangan pernah bilang kalau Islam tidak punya seni. Islam nih, tuh seni tilawatil Quran. Waktu tadi baca Quran, enak nggak suaranya? Nah, apa ada seninya? Betul. Coba kalau tadi yang baca Quran tak pakai seni, enak nggak? Mana enak? Imam. Jadi imam tak ada seninya, enak nggak kita dengar? Mana enak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilal ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung menjawab. Amin. Maka seni itu ternyata penting dalam kehidupan ini pak. Dan Islam dia punya seni dalam hidup ini. Seni qasidah. Ini seni. Itu di atas apa? Demon atau semana? Aku inilah serba salah nengok anak-anak nih pak. Kenapa Ustadz serba salah nengok anak-anak? Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu beliau mengatakan kalau ada anak-anak recok di masjid pak, senang anak-anak di masjid, itu tanda gembiranya para malaikat. Jadi kalau awak marah, awak berarti marahi malaikat kan gitu. Takut awak yang awak marahkan tuh malaikat Israel, apa tak dicabut nyawa awak? Jadi bingung awak nak marahkan malaikat tuh. Ini makanya tantangan buat ketua BKM pak. Jangan pernah marahkan anak-anak yang berisik di masjid tuh. Jadi kalau dia berisik Ustaz jangan dimarah. Tak boleh. Mana dalilnya? Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Mak ayah, orang tua, mak ayah orang Pulau Burung. Jangan kau meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang bodoh sesudah kau mati, kata Allah. Falyattaqullah.
Maka bertakwalah kau kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Berikan kepada mereka pengajaran dengan perkataan yang baik. Jadi kita nggak boleh marah. Kita suruh ngomong baik, tuh Pak. Namanya anak-anak pasti berisik. Jangan dimarah, bilangin. Jangan bentak-bentak anak di masjid tuh recok. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini kan contoh. Contoh ini contoh. Itu tak boleh. Kalau awak marahkan begitu, besok budak tuh tak mau dia masuk ke masjid lagi. Betul. Apa rupanya imam ini bakal hidup terus? Ada matinya juga dia. Lah kita ini maaf, mau apapun kita, pangkat jabatan kita sehebat apapun, harta kita sebanyak apapun, setinggi apapun ilmu kita, mati itu pasti datang sama kita. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Lah manusia mau apapun statusnya, kita ini macam lampu dinding, asal habis masanya mati. Lah benar bang. Nah saya sama Pak Sekcam mana lebih tua? Pak Sekcam belum tentu Pak Sekcam mati duluan. Bisa jadi sekdes kan gitu. Loh, kita nggak tahu itu. Maka jangan marahkan anak-anak kalau recok di masjid. Beliau nanti bakal menggantikan kita sesudah kita mati, Bapak Ibu. Saya apa selamanya bakal hidup? Enggak. Saya apa bakal selamanya kuat ceramah berdiri? Enggak, akan ada masanya saya ceramah duduk bawa kitab. Mungkin sekarang saya masih semangat. Diam. Masih bisa. Enggak mempan juga, heran. Bandel kali malaikat-malaikat flu burung nih ya. Biasanya gitu langsung diam, enggak mempan juga, heran. Jangan marahkan anak-anak. Jadi yang dimarahkan siapa? Orang tuanya. Kalau berisik di masjid baru marah, antuk kan ke dinding kepala tuh. Kau udah tua kau berisik kau di masjid kau. Tak boleh. Maka jangan kita marahkan anak-anak kita. Kalau ada anak-anak berisik di masjid, Pak, itu yang salah siapa? Siapa yang salah? Yang salah kita, orang tua. Biar tahu kau dulu. Kita yang salah, Pak. Kita kadang jadi orang tua, maaf, taunya menyuruh, cuman memerintah, tapi jarang melakukan apa yang kita perintahkan sama anak-anak kita. Betul? Ngaku mulut kau, ngaku kau. Ada ku pijak kepala kau, ngaku aja lah kau. Geram aku dah. Maka hidup ini jangan cepat kali nyalahkan anak-anak, Pak. Anak kita terjerumus kepada narkoba, kita mikir, kenapa anak kita bisa kena narkoba? Kemana kita? Gitu. Jadi maling. Kita mikir, kenapa anak kita bisa jadi maling? Itu baru orang tua yang benar. Jangan anak udah terjerumus baru kita salah-salahkan. Memang anak setan kau ya. Anak pandai menjawab, anak tuh kalau aku anak setan, ayah setan, bertahu ayah. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kakeknya. Kakek tak tahu apa-apa. Jadi aku kakek setan. Sama lah kau kakek setan juga. Jadi orang tua, anak-anak berisik di masjid. Kenapa? Karena kita kadang taunya cuman merintah, tapi nggak pernah melaksanakan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Hayya 'alas shalah. Nak, matikan TV nak, ke masjid kau nak. Nantilah ya, kejap lagi ya. Hayya 'alal falah.
Matikan TV-nya nak, pergi ke masjid. Bentar lagi lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Matikanlah nak TV-nya, pergi kau ke masjid. Bentar lagi ya. Matikan TV-nya, apa kau yang kumatikan? Wah, anak itu langsung pergi ke masjid. Diambilnya peci sambil bercakap. Kau orang tua tahu ngomong aja kau, tahu kau. Anak ke masjid buat huru hara. Berisik pak. Allahu Akbar, kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu udah berbudak itu macam di atas. Itu mana open aku bercakap apa, mana masuk kotaknya tuh, main aja. Imam tuh dendam. Tengoklah kau nanti ya. Selesai sholat, ku pijak kepala kau. Tengoklah kau nanti. Imam tuh udah geram main nengok anak-anaknya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang, bebudak itu pun udah hilang. Apa tak cepat mati wa imam tuh? Walaupun, tapi kalau itu terus yang dihadapi, stres, stroke, meninggal. Maka aku tadi disuruh sama dia, Ustadz subuh besok Ustadz yang imam. Enggak, aku enggak mau mati cepat, gue bilang. Nengok model malaikat tuh. Nih. Maka yang salah siapa? Kita orang tua pak. Kita sedih. Kadang mak kita, anak kita itu di rumah punya ayah mak, tapi di masjid jadi yatim piatu pak. Betul ya? Di rumah dia punya emak, punya ayah, tapi di masjid dia kadang jadi. Kenapa? Dia pergi ke masjid, mak ayah di rumah ndak ikut. Datang Pak Camat ngasih santunan anak yatim, anak kau maju. Yang bingung siapa? Pak BKM yang bingung. Loh, kau kok maju? Kau masih punya mak ayah. Itu kan di rumah, sini lain lagi cerita, kata dia. Ini lucu, humor, ternyata tamparan buat kita. Jangan jadi orang kaya. Kenapa? Sedikit banyaknya apa yang kita lakukan, anak pasti bakal mencontoh bang. Kalau hari ini muncung kau kau ngomel. Kenapa? Kau merokok depan anak. Dengar kau. Kalau nanti anak kau nggak punya akhlak sama kau selaku orang tua, kau jangan marah. Kadang-kadang kau nggak punya akhlak sama anak. Ada orang tua nggak punya akhlak sama anak. Ada. Main-main kalian ke Batam. Rupanya juga sama kawan. Oh bang, kemari kau bang. Iya. Siapa? Anak kok kau panggil anggota? Anak-anak pak. Nggak bisa anak itu jadi anggota. Anak tetap anak. Anak itu dipakai diam, tapi dalam otak dia menyimpan. Kapan kau selip ya? Tengoklah kau nanti. Gantian anak tuh ditanya, kok kemarin sama siapa nak? Nih sama bosku. Remes satu sama. Maka wajar kalau hari ini kita berani memanggil ayahnya, emaknya dengan sebutan bos. Kenapa? Karena kita yang kadang panggil anak dengan sebutan bos. Sadar nggak kita kadang? Sadar nggak kita kadang? Pakai otak lo, tahu? Otaknya sudah lihat. Jangan cepat kali nyalahkan anak. Ya Pak ya, ini pesan buat kita. Sedikit banyaknya kita adalah sutradara bagi anak-anak kita. Baik buruknya anak-anak kita akan mencontoh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen punya anak yang cinta sholawat, ya kita kudu harus cinta dengan sholawat. Kita harus kudu cinta dengan seni Islam. Nih macam seni Islam tadi. Kan enak kita. Berdentum hati kita, bertentum jantung kita ketika digemakan sholawat itu Pak. Maka Islam itu hadir dengan seni. Siapa bilang Islam itu hadir gak menimbulkan seni? Islam hadir membawa seni Pak. Mana itu Ustaz? Oh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat orang muhajirin disambut sama orang Ansor di Madinah Pak.
Begitu nampak kaum muhajirin datang, kaum ansor tegak semua berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Tola'al badru alaina min saniyatil. Ini kan seni Pak, lahir dari is. Dan tengok hebatnya seninya Islam ini, dia melambangkan akhlaknya Islam. Hebatnya seninya Islam ini menggambarkan pekertinya Islam. Hebatnya seninya Islam ini menggambarkan adabnya Islam Pak. Tengok seninya Islam. Orang baca Quran rapi, tutup aurat, ngambil wudhu, menghadap kepada arah yang benar. Betul ya? Betul ya? Kenapa? Seninya Islam bawa akhlak. Orang main kasidahan, tutup aurat, goyangnya nggak terlalu ngeri-ngeri kali. Kenapa? Seninya Islam bawa adab. Nah ibu lah, bu. Oh bu, dengar ini, tengok kemana ibu? Maunya di tengah aku gini kan, minggir kalian kan? Bu, tengok bu. Ibu di sini ada grup nasyid nggak? Ada nggak? Gini aja, ada nggak ada ngomong ada, biar cepat aku bercakap. Kerjasama aja kita. Ibu ada nggak grup nasyid? Ada. Tuh kan kalau ibu-ibu main nasyid tuh pakaiannya kan rapi, betul? Pakai gamis yang 10 kali bayar kan? Kau yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan angsuran tiap bulan. Bukan tanggung gamis tuh harganya, mahal Pak. Orang ini kalau udah ikut majelis, bukan satu model gamis tuh, sampai 4 sampai 5. Satu gamis 2 juta. Ustadz kok tahu? Biniku ketua wirid, biar tahu kau. Dikomporinya anggotanya tuh, ngambil lah kak, ngambil. Dia enak cuma nyuruh ngambil, yang bayar aku setengah mampus, tahu kau. Satu setel 2 juta kali 5 10 juta. Syukur awak penceramah. Sekali ceramah lunas itu. Itu di luar, di sini kan belum tahu nasibku gimana kan gitu. Orang ini enak aja, ambil lah, ambil. Ih, kalau ngambil sama orang nggak dapat, kau kak segini sama aku paling murah. 2 juta sesetel murah, kepala otak kau itulah murah. Dalam pula aku nengoknya. Tapi tengok, walaupun itu begitu, itu ketika dipakai, ketika nasyid dan cantik, aurat tentu enak. Nengok ibu nih main nasyid. Yang satu jadi vokalis, anggota yang lain di belakang jadi backing vokal, kan gitu bu ya. Yang satu nyanyi tuh. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang jawab shalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala, berhias diri berbusana rapi shalalalalala. Dari awal sampai habis shalalalala aja kerja waktu. Tapi yang menyanyi sama yang shalala sama bayarannya, pulut kuning sama telur rebus sebiji. Nggak balik modal harga gamis tuh, tahu. Ternyata apa? Seninya Islam menggambarkan adabnya Islam Pak. Tengok ketika main nasyid, goyangnya nggak pernah macam-macam Pak. Paling goyangnya itu 4 penjuru, kanan kiri muka belakang. Ya tengok tuh ibu-ibu kalau main nasyid, kanan kiri muka belakang itu aja lah. Mau 10 album itu aja lah goyang. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan, berhias diri berbusana rapi. Yang belakang shalalalalala. Ya. Artinya apa? Islam membawa seninya Islam punya adab. Berarti Islam ini adalah agama akhlak, Bapak Ibu.
Dengan munculnya Islam, akhlak manusia jadi baik. Betul. Dengan adanya Islam, akhlak manusia jadi lebih tertata. Benar. Nih, Islam ngajarin kita, kalau kita ini sama sesama makhluk suruh pakai adab. Adab, adab. Bukan harta, adab. Sorry. Adab tuh. Hebatnya Islam, adabnya suruh bagus. Bukan sama manusia saja, tapi sama binatang. Islam pun suruh beradab, Pak. Biar tahu kau dulu. Jangankan sama manusia, sama binatang, Islam pun harus ada adab. Mana adab Islam sama binatang? Perhatikan. Ketika dulu Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, Pak. Ismail, anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Apa jawab Ismail? Laksanakan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau bakal mendapatkan aku sebagai orang yang sabar, ayah. Siap, nak? Siap, ayah. Tapi tunggu, ayah. Ada syarat yang harus aku ajukan kepadamu. Apa syaratnya, nak? Syaratnya, ya, yang pertama, kau gunakan pedang yang tajam. Tajamkan pedangmu. Maka ini menjadi sunnah bagi kita ketika menyembelih hewan. Mau itu hewan kurban, mau itu hewan yang kita sembelih. Itu pakai parang, pakai pisau yang tajam, Pak. Kenapa harus pakai pisau dan parang yang tajam? Supaya cepat putus dua urat leher di hewan, di leher binatang itu. Jadi kalau cepat, dia nggak ngerasakan sakit kali. Coba kalau pisau tumpul. Setengah mampus, Pak. Udah jangan tengok kali malaikat tuh, Pak. Tengok kemari aja. Ini Islam. Jangankan nama manusia, sama binatang Islam suruh punya adab, Pak. Tuh kita tengok tuh saudara kita yang di sebelah. Tuh kalau kita buka di YouTube, gimana orang sebelah kalau nyembelih lembu, Bang. Disetrum dulu. Tunggu jatuh lembu tuh baru sembelih, betul ya? Islam pernah nggak mau nyembelih hewan disetrum dulu baru dipotong? Enggak. Ada yang model kepalanya dipukul pakai palu yang gede, jatuh baru dipotong. Islam nggak pernah gitu. Saudara kita, maaf, saudara kita sebelah nyembelih B2 tahu? Babi. Itu nggak disembelih lehernya, Pak. Itu besi dipanaskan sampai merah besi. Dicucuk lubang knalpot babi. Cuk, menjerit babi. Gitu babi. Kalau babi itu bisa ngomong, apa kata babi itu? Sebabi-babinya aku, lebih babi lagi kau, kata babi. Maka Islam ini adalah agama yang cinta kepada seni. Karena seninya Islam melambangkan akhlak dan adabnya Islam. Ya sama macam dakwah begini. Nih dakwah kalau nggak pakai seni kira-kira bakal enak nggak? Enak nggak? Nih contoh misal saya diundang jauh-jauh dari Sumatera Utara datang kemari ceramah yang saya bahas mati. Bapak mati, ibu mati. Yang di atas duluan mati, jatuh meninggal langsung. Bapak mati, ketua BKM mati, sekca mati, sekdes mati. Dia nggak pernah bilang diri dia mati. Besok diundang gitu lagi, bapak mati, ibu mati, kau mati, kau mati. Dia nggak bilang diri dia mati. Rupanya di telepon ustadz tuh nggak mengangkat. Rupanya ustadz tuh yang mati duluan. Maka dakwah ini punya seniku berdakwah begini. Ceplos-ceplos ngomong. Lah saya kalau benar-benar salah-salah, Bang. Ya benar Pak Sekcam. Ini bukan Pak Sekcam aja korbannya, yang lalu-lalu udah banyak, Pak. Lah benar. Saya ngadep sama bupati kita sayang. Semana sayang kita, yang ingatkan begini cara ngingetkannya.
jumpa gubernur kita ingatkan begini caranya. Kita jumpa sama menteri kita ingatkan begini caranya. Tapi apakah mereka marah? Tidak. Kenapa? Kita membawa ajaran yang benar, kita menyampaikan yang benar. Jadi kalau Pak Sekda sama Pak Sekdes emosi, tipis sekali pergaulan kalian. Lah pemimpin itu kan nggak boleh telinga tipis. Kalau pemimpin telinganya tipis, nggak usah jadi pemimpin. Nasi begaduh aja lah sama bawahannya. Jadi pemimpin ini kan serba salah, Pak ya. Kita buat benar, kadang salah. Apalagi kita buat salah. Ya benar nggak Pak? Payah ngadepi masyarakat ini. Jadi kuping itu harus tebal. Kalau kuping tipis, sensitif, berantem aja lah. Coret-coret dari PKH, coret. Itu adalah kerja Pak. Nah pemimpin ini kan satu lagi, prinsip pemimpin itu kan dilantik ya. Pemimpin kan dilantik ya. Maka jadi pemimpin kalau sudah dilantik, oh dia harus siap untuk dilantak. Kalau jadi pemimpin dilantak, tak siap dilantak, nggak usah jadi pemimpin. Itu prinsipku. Ya. Nih dakwah nih pakai seni. Nah seni saya kayak begini. Bang Haji Oma Irama, dia nggak ceramah Pak. Dia nyanyi, tapi lagunya lagu Islami, betul ya? Di dalamnya ada nasihat, benar ya? Tuh tengok lagu Bang Oma Irama, lagunya dalamnya ada nasihat tuh. Nenteng ceret, teteret, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret. Boleh begadang, tapi kalau ada maknanya. Kalau enggak usah. Kenapa? Besok enggak kebangun subuh. Ini kan manfaat ya. Jadi pemimpin harus punya seni. Kalau pemimpin enggak punya seni, enggak enak Bang. Tuh tengok, Umar bin Khattab. Tuh pemimpin yang kasar, keras, bijaksana, tapi mengayomi Bang. Tuh Umar. Mana buktinya Umar mengayomi? Tuh waktu orang Yahudi datang lapor, ya Amirul Mukminin, kenapa tuh rumahku digusur? Kenapa digusur? Pembangunan masjid. Rumahku kena gusur, padahal baru sebulan dapat bedah rumah. Itu pun karena ada caleg datang kemari. Dapatlah rumahku bedah rumah baru separuh. Udah mau digusur lagi. Siapa yang mau gusur? Abdurrahman bin Auf, gubernur. Oh gitu, iya. Nih nggak usah banyak recok, kata Umar. Umar ngambil tulang Pak, tuh tulang digaris pakai pedang. Nih kasih sama Amr bin As. Kasih sama Abdurrahman bin Auf, kasih. Nih begitu dikasih, itu Abdurrahman bin Auf gemetar tangannya Bang. Kenapa? Nih tuh yang digaris dengan pedang oleh Umar bin Khattab seolah-olah ngomong, kau jangan sombong, Pak Gubernur, nanti kau bakal seperti tulang ini. Kau akan menjadi tulang belulang. Langsung nelpon Abdurrahman bin Auf. Proyek pembangunan masjid batalkan. Teleponnya pimpinan proyek tuh. Tapi bos, jangan tapi-tapi, daripada aku kena mutasi dia muncung kau. Cabut, bangun balik rumah orang Yahudi itu. Umar orang Islam yang lapor tidak seakidah sama Umar Pak, tapi Umar mendengar suara rakyat Pak. Maka seni dalam memimpin itu apa Ustadz? Seni dalam memimpin, jadi pemimpin yang ngerti apa maunya masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya dingertiin terus-terusan sama rakyat. Betul. Nggak tepuk tangan aja nggak apa-apa. Nah itu saja barangkali, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.